Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 RBL Fisika Dasar dari TPB 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi motor listrik pada baling-baling. Pertama-tama, kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mukrisin dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 122130114. Saya Danendra Henry Rufiro dengan NIM 122430130. Saya Jansen Martua Bonifacius Tendawan dengan NIM 122130115 dari Prodi Teknik Elektro. Selanjutnya teman saya yang bernama Alfani Fisabilillah dengan NIM 122340052 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Kenalkan, nama saya M. Daniel Atiol Aziz dari Prodi Teknik Fisika dengan NIM 122320025. Gaya yang dipakai pada motor listrik adalah gaya elektromagnetik. Besarnya gaya magnet adalah sebanding dengan kuat medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Gaya elektromagnetik adalah merupakan gaya yang bekerja pada konduktor apabila arus mengalir pada konduktor di dalam magnet. Arah pada gaya elektromagnetik dapat diumpamakan dengan kutub U dan S pada magnet yang ditempatkan berdekatan antara satu dengan yang lainnya, dan konduktor diletakkan di tengahnya, yang kemudian arus listrik dialirkan melalui konduktor. Garis-garis gaya magnet di atas konduktor adalah lebih kecil karena fluksi magnet yang dihasilkan oleh magnet arahnya berlawanan dengan arah fluksi yang dihasilkan oleh arah medan magnet. Motor arus searah merupakan salah satu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor arus searah banyak sekali digunakan. Motor-motor kecil untuk aplikasi elektronik menggunakan motor arus searah seperti pemutar kaset, pemutar piringan magnetik di hard disk komputer, kipas pendingin komputer, dan lain-lain. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang berputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet, seperti yang terlihat dalam rumus berikut. F sama dengan Q dalam kurung V kali B. Keterangan F sama dengan gaya, B medan magnet, Q muatan listrik, dan V arah kecepatan muatan. Untuk mencari arah gaya Lorentz menggunakan tanda tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke negatif, dan keempat jari menunjukkan arah medan magnet yang keluar dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Selanjutnya, cara membuat alat. Alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu pulpen, baterai 1,5 volt, kancing peniti, gunting, kawat tembaga, magnet, pisau cutter, dan selotip. Pertama-tama, siapkan pena dan tembaga, lalu lilitkan sebuah tembaga dalam pena sebanyak 7 lilitan. Setelah itu, kikis tembaga untuk bagian ujung kanan dan bagian ujung kiri sehingga tembaga tersebut sedikit mengelupas. Selanjutnya, pada baterai, tempelkan 2 buah peniti pada ujung katup positif baterai dan ujung katup negatif baterai. Setelah itu selotip, lalu tempelkan magnet. Setelah itu, masukkan sebuah tembaga yang sudah dikikis tadi dan lihatlah reaksinya, maka tembaga tersebut akan berputar.
Untuk kelebihan dan kekurangan pada alat tersebut adalah: yang pertama, kelebihannya. Alat yang dibuat sangat sederhana karena bahan-bahan yang dibutuhkan mudah dicari dan dapat digunakan untuk membuat kipas angin sederhana, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih. Yang kedua, kekurangan. Alat yang dibuat bisa saja tidak berjalan dengan baik jika volt baterai yang digunakan rendah, sehingga tidak bisa membuat kumparan berputar, sedangkan jika voltnya terlalu besar bisa membuat penyangganya terbakar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa lilitan kumparan yang dialiri arus listrik dari baterai dan menimbulkan gaya magnet merupakan penerapan dari prinsip gaya Lorentz yang menyebabkan lilitan kumparan tersebut dapat berputar. Pada percobaan ini, parameter yang digunakan merupakan jumlah lilitan pada kumparan. Hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari banyaknya jumlah lilitan pada kumparan terhadap banyaknya putaran yang dihasilkan. Dari percobaan yang dilakukan diperoleh semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka semakin dikit putaran yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.